pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pagi yang indah di mana kita boleh datang untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, kita mau berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama datang ke hadirat-Nya dengan kesungguhan hati kita, kerinduan kita untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Datanglah ke bait-Nya dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh kita akan menaikkan pujian yang menyatakan, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Hanya bagi Dia segala pujian kita. Dia Yesus telah mati Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian
Tuhan dan Raja. Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Allah pencipta alam semesta ini dengan segala isinya. Engkau Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mengasihi kami. Engkau layak menerima segala pujian dan pengagungan kami. Dan bila sembah dan pujian senantiasa memenuhi tahta-Mu yang kudus. Haleluya Yesus. Sungguh kami mengucap syukur karena kami mempunyai Tuhan yang luar biasa baik. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang saat ini mengucap syukur karena Kau sudah melawat, menyertai, memberkati kehidupan kami. Kau senantiasa menuntun, menopang langkah-langkah kami. Dan karena kasih kemurahan-Mu kami boleh berada di tempat ini. Dan kami juga senantiasa mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mengorbankan, menebus, menyelamatkan kami, membenarkan dan memerdekakan kami. Bahkan mengangkat kami menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Dan saat ini, sampai saat ini pun kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saya kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau beribadah kepada Engkau, mengagungkan Engkau ya Allah. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau hadir, melawat, menjamah, memberkati kami semuanya. Dan juga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar, menuntun, mendidik kami semuanya. Sehingga kami percaya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dan kami semuanya dalam ibadah pagi hari ini. Engkau beracara dalam ibadah ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Dan kami percaya pulang tidak sia-sia, tapi memulai sesuatu berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak. Shalom. Mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut berserta isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang baik dan yang sempurna, sehingga pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara semuanya di dalam kasih-Nya, dan milah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sungguh-sungguh hati pikiran kita untuk Tuhan. Kita menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan menuntun, mendidik kita, menguatkan kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat dalam hidup ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sidang, dan saat ini kita percaya kita semua datang di tempat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan kita percaya Tuhan itu baik. Berikan salam kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara semua, katakan Tuhan baik. Aku mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Tuhan baik, katakan kanan kiri. Saat ini kita percaya kita akan bersama-sama bersorak-sorai, memuji, mengagungkan nama Tuhan kita. Kita menyatakan pujian, menyatakan iman kita
Mari kita memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Sungguh kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia terus menyertai dan membentengi hidup kita, menuntun langkah kita, sehingga setiap menghadapi tantangan kita senantiasa bersama dengan Dia dan pasti meraih kemenangan. Bagian kita, jangan ragu, kita percaya pada kuasa Tuhan kita. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. 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 Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lenyapkan kebimbangan, lenyapkan
kehidupan kita ketika percaya pada Tuhan Yesus, kita menjadi anaknya dan kita diberi kuasa untuk mengalahkan segala tantangan hidup ini. Kita menaikkan pujian, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Yesus Kristus. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini bersama-sama kita akan membuka kitab kita. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 18, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti singer akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan bersama-sama kita dengarkan. Dan saat ini kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila hati kita, jiwa kita senantiasa rindu untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan pujian. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku.
kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati, melindungi dan menaungi dalam hidup ini, sehingga pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Khususnya kami yang sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, Tuhan memberkati kami, mengurapi pikiran dan hati kami, supaya kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan, akan menjadikan iman bagi kami, untuk kami melakukan di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang menggenapi akan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, diurapi oleh Tuhan, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, memberi hikmat dan pimpinan, memberi kemampuan supaya firman Tuhan boleh hamba-Mu sampaikan dan dimengerti, dipahami oleh jemaat-Mu. Berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana, yang mudah diterima, sehingga sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini, dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya tetap ingin menyampaikan tentang kebangkitan, karena di dalam kebangkitan itu adalah dasar kekristenan, dasar iman kita. Kita harus mengerti, memahami makna, maksud dari kebangkitan bagi iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Karena Paulus mengatakan tanpa kebangkitan itu tidak ada artinya kita menjadi orang Kristen, tidak ada artinya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan menjadikan kita orang yang paling malang dalam hidup ini. Ya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Ya. Ini Paulus mengatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Ya. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ayat 19. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kitalah adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Jadi tanpa kebangkitan Kristus kita tidak ada apa-apanya. Kita masih hidup dalam dosa dan mati di dalam neraka kekal selama-lamanya. Tapi Paulus mengatakan, menegaskan ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus itulah suatu kemenangan bagi Tuhan, bagi kita pengikutnya. Tidak sama dengan percayaan orang lain. Ya. Kepercayaan mereka semua mati dan tidak bangkit. Itulah keunggulan kita menjadi orang pengikut Kristus. Menjadi orang-orang Kristen karena Kristus bangkit dan hidup
dan menandakan menyiapkan bagi kita untuk hidup kekal selama-lamanya. Ya. Kebangkitan Yesus adalah suatu kemenangan bagi Tuhan juga bagi kita, kemenangan dari kematian, dari maut. Kuasa kematian, kuasa maut tidak berdaya melawan kebangkitan Yesus. Walaupun kubur Yesus dijaga oleh tentara Romawi, ya, dimeteraikan dengan batu yang besar, tetapi Yesus tetap bangkit dan kuasa dunia tidak dapat menahannya. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga yang kita perlu memahami kebangkitan Yesus juga membangkitkan kita dari kematian roh karena dosa. Waktu dosa itu bekerja di dalam kita, ya, roh kita itu sebenarnya mati. Sehingga kita, semua orang berdosa itu tidak dapat berhubungan dengan Allah. Ya, karena Allah itu ada roh. Ya, di dalam kebangkitan Yesus inilah, ya, roh kita dihidupkan. Ya, kita menjadi orang-orang yang kembali dapat berhubungan dengan Allah. Kita dapat berkomunikasi, kita dapat mendengarkan suara Allah melalui firman-Nya, kita dapat berdoa dengan Allah. Ya, itu keistimewaan, keunggulan bagi kita sebagai umat Kristus. Di dalam Efesus pasal 2, coba kita ke belakang dulu, ya. Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Ketika kita masih berdosa, begini bunyi firman Tuhan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita, ya, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita, juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah dihidupkan kembali dari kematian roh. Ya. Sehingga kita sekarang dapat kembali bersama-sama berhubungan dengan Allah. Bahkan kita diberikan tempat di surga. Demikian ayat ini tadi, ya. Ayat yang ke-6 tadi mengatakan, dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita, juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu maknanya sangat luas, sangat besar sekali bagi kita sebagai umat Kristen, ya, pengikut Kristus. Tidak sama dengan agama-agama yang lain, kepercayaan lain, jauh tidak sama, ya. Karena tidak ada kebangkitan bagi mereka semuanya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang ini setelah kita dihidupkan, kita ini sekarang hidup berjalan jauh menuju dalam kekekalan, ya, di dalam surga. Itu yang utama hidup ini bagi kita. Ya. Nah, perjalanan hidup ini tidak mudah, saudaraku. Dikatakan firman Tuhan, roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Ya. Yang artinya kita senang untuk memuji Tuhan, tetapi tantangan hidup di luar setelah kita pulang dari gereja ini banyak sekali. Masalah-masalah baik dalam keluarga, pribadi, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu roh kita kuat.
kita tetap menyembah Tuhan, tetapi daging itu lemah. Ya, karena perbuatan-perbuatan jahat itu selalu terjadi, itu disampaikan oleh Paulus juga. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedangkan iblis itu kuat sekali untuk menjatuhkan kita. Dia mempunyai kelicikan yang besar sekali. Iblis itu penipu, pendusta, sehingga Adam dan Hawa itu jatuh karena tipuan, karena dusta iblis, bukan karena pekerjaannya kuat mencekik dan segalanya. Tidak, saudara. Iblis itu tidak dapat apa-apa. Yang dapat adalah memutarbalikan firman Tuhan, menipu, mendustai manusia sehingga manusia lemah dan jatuh di dalam dosa. Ya, manusia menjadi orang yang kalah. Oleh sebab itu, setelah kita dibangkitkan dan hidup, kita harus menjadi orang-orang yang tetap kuat. Ya. Kuat di dalam Tuhan. Seperti pembacaan tadi, di dalam Efesus pasal yang ke-6, kembali kita ke situ, Efesus pasal 6, ayat yang 10, dikatakan di sini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita dapat melawan iblis. Kita dapat melawan roh-roh jahat, karena itu musuh yang utama bagi kita. Ya. Di dalam ayat 12 kan dikatakan di sini, ya, ayat 11 dan 12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Untuk kita menjadi orang kuat di dalam Tuhan, kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Ini satu-satunya yang dapat melawan kelicikan kuasa iblis. Ya. Seperti ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hanya mengambil tiga saja, nanti waktunya tidak sampai. Kalau ini ada 6, saya ambil 3 yang utama bagi kita orang yang percaya sebagai perlengkapan senjata Allah untuk melawan si iblis. Yaitu yang pertama, memakai perisai iman. Di dalam Efesus pasal 6 tadi, di dalam ayat yang ke-16, perhatikan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas di dalam ayat ini dikatakan iman adalah benteng kekuatan sebagai perisai. Iman adalah senjata ampuh kita melawan iblis yang utama. Jika kita mempunyai iman yang kuat kepada Kristus yang telah bangkit, kita dapat melakukan, bahkan mengalahkan iblis. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, coba kita buka di situ, saya ingin menjelaskan itu. Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, iman adalah dari dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang
tidak kita lihat. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan pada perikop ini yang kita dalami bersama-sama adalah harapan kita termasuk dalam peperangan melawan iblis. Ya. Dan dilanjutkan dalam ayat ini bahwa bukti yang belum kita lihat, bukti itu ada hasil. Hasilnya bukti itu ada hasil yang belum kita lihat, berarti kita dapat mengalahkan iblis. Dengan iman itu harapan kita dapat mengalahkan iblis. Ya. Ini iman kepada Kristus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan kuasa dosa dan iblis. Yang diartikan di sini bahwa kebangkitan Yesus itu adalah suatu kemenangan. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui iman kepada Yesus, kita dapat mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa dunia, kuasa iblis ini. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 1 Yohanes, bukan Yohanes ya. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Ya. Saudara simak, saudara perhatikan hal ini. Bahwa iman itu utama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan kita apa-apa, itu iman adalah dasarnya dari kita semuanya. Ya. Oleh sebab itu Petrus mengatakan kepada kita semua, kepada orang-orang yang percaya kepada, lawanlah iblis dengan iman. Ya. Maka ia akan lari daripadamu. 2 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Coba kita buka 2 Petrus ya. Banyak ayat ini. Tapi kita belajar supaya kita memahami. Ya. Dua Petrus 5. Coba ayat 8 sampai 11 saya bacakan, saudara nyimak. Ini kok 1 Yohanes malahan. Ya, ini 1 Yohanes malahan saya bukai. Terus 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis itu dikatakan di sini seperti singa yang mengaum-aum. Mengapa singa mau menerkam musuhnya harus mengaum dulu? Mengaum artinya dia menakut-nakuti. Ya. Jadi kalau saudara dalam hidup ini menghadapi
tantangan, masalah. Itu perasaan, pikiran kita semua itu agak takut karena masalah itu. Itu iblis ikut bekerja, menakut-nakuti, memperkuat masalah itu supaya kita semuanya fokus kepada masalah itu. Tidak fokus kepada Tuhan yang mengasihi, yang sudah bangkit. Itu kalau sudah kita takut, baru dia akan mencuri. Kalau dalam Yohanes 10 ayat 10, mencuri apa? Mencuri iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan lemah. Lalu kita dibunuh, ya, iman kita habis dan dibinasakan. Kita menjadi orang yang jahat, yang bisa membunuh, yang bisa bunuh diri, ya. Apa saja yang dikalahkan. Itu karena imannya sudah dibunuh dan dibinasakan oleh iblis. Pertama iblis mengaum, itu menakut-nakuti kita. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, oleh sebab itu lawanlah dia dengan iman. Ya. Lawan dia dengan iman, maka ia akan lari daripadamu. Begitu kuat, begitu ampuh iman itu, saudara. Itu yang harus kita pupuk di dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Bukan yang lainnya, iman yang utama. Ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti Abraham segalanya itu, imannya yang menjadikan dia kuat dalam menghadapi tantangan cobaan. Ya. Mari kita bangun iman kita. Sungguh-sungguh kita harus mengerti, memahami akan firman Tuhan ini. Karena iman itu timbul kuat dari firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Ya. Kita harus mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita harus mau tekun membaca firman Tuhan. Karena disitulah muncul iman kita dan semakin dikuatkan. Ya. Kalau kita hanya membaca berita-berita dunia, iman kita menjadi lemah. Ya, kita menjadi takut, khawatir. Apalagi sekarang, ya, sudah Amerika sudah menentukan ya biaya ekspor yang sangat besar. Belum lagi kemarin premanisme yang memalak perusahaan-perusahaan sehingga investasi tidak berani masuk ke Indonesia, larinya ke Vietnam. Ya, kita ada mendengar itu, kita takut, kita khawatir hidup kita. Tetapi iman kepada Yesus, Yesus adalah setelah mengalahkan semuanya itu, lawan iblis dengan iman itu, ia akan lari daripadamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memakai pedang roh atau firman Tuhan. Setelah iman adalah firman Tuhan. Kita kembali kepada Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah adalah perkataan Allah yang mengandung kuasa, yang dapat menciptakan semua yang tidak ada menjadi ada. Ya. Coba kita buka Yohanes pasal 1. Ya. Yohanes pasal 1. Perhatikan mulai ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah. Ya. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayat 2. Ayat 3, segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, oleh firman itu, dan tanpa firman, tanpa Dia tidak ada satupun yang dijadikan. Jadi firman itu kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal 1, firman itu yang menjadikan dunia ini, menjadikan siang dan malam. Jadi firman itu berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, firman itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan orang yang percaya. Itu dalam Roma pasal 1 ayat 16. Yang ketiga, firman Allah itu adalah janji Allah yang pasti digenapi. Coba kita buat Yesaya pasal ke-55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dan apa yang kusuruhkan kepadanya. Itulah firman Allah. Ya. Dia berkuasa. Dia adalah kekuatan Allah. Janji dalam firman-Nya tidak pasti digenapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian jika kita hidup di dalam firman-Nya, maka kekuatan Allah, kuasa Allah, janji Allah itu akan menyertai kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang kuat untuk menghadapi tantangan persoalan hidup ini maupun kuasa iblis. Kita menjadi orang kuat, penuh hikmat, kebijaksanaan, sehingga disebut kita menjadi orang yang menang. Itu kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Ya. Contoh, Daud itu dijanjikan dari gembala domba menjadi raja melalui Nabi Samuel. Apakah Daud langsung menjadi raja? Tidak, saudara. Untuk mengambil tahta itu tidak mudah, banyak tantangan yang dihadapi. Iya, saudara. Baik dari luar maupun dari mertuanya sendiri, dari anaknya sendiri, dia harus menghadapi semua itu. Masalahnya sangat besar sekali yang dihadapi. Tetapi itu dapat dilewati dalam sejarahnya. Itu karena apa? Karena dia mengikuti firman Tuhan. Sehingga dia mengatakan, firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia mengakui itu. Ya. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Jadi firman Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita semuanya. Karena kebangkitan Yesus, karena Yesus hidup, ya, tidak ada yang mengalahkan Dia. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berdoalah setiap waktu. Ya. Di dalam Efesus, kembali Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-18.
Ya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi doa itu menjadi yang utama. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang kurang mengerti makna doa, apalagi menghayati tentang doa. Dia tidak menyadari bahwa doa adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan. Oleh sebab itu kita harus memahami makna doa, bahwa doa sebagai kunci untuk meraih kemenangan, sehingga kita bergairah untuk berdoa. Keyakinan untuk berdoa itu harus ada di dalam kita. Karena apa? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, sehingga doa-doa kita itu pasti didengar oleh Allah. Itu kita harus memahami hal itu. Ya, sehingga kita senang untuk berdoa. Tidak usah berdoa muluk-muluk. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kamu sebagai anak berbicara kepada Bapa, ya sama, aku butuh sepatu, aku butuh baju, aku butuh biaya untuk sekolah, tidak usah yang macam-macam, tidak usah yang mulu-mulu. Apa yang saudara perlukan, berdoa. Karena kita ada janji kepastian untuk Bapa kita mendengar doa kita. Ya, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Coba kita lihat Kolose pasal 1, Bu. Ya. Kolose pasal 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah telah berkenan diam di dalam Dia Yesus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, kita diperdamaikan dengan Allah. Ya. Sehingga kita dapat bersemangat untuk berdoa. Kita mohon kepada Bapa di surga karena kita sebagai anak. Ya. Maka Tuhan Yesus memerintahkan kita semuanya supaya kita terus berdoa, tidak jemu-jemu. Itu perintah Tuhan Yesus. Ya. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 18. Ini perintah Tuhan Yesus. Lukas pasal 18, ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mau berdoa, Tuhan yang berjanji akan mengabulkan permohonan kita. Ya.
Itu seperti perempuan yang dikatakan Yesus ini, seorang perempuan yang terus datang kepada hakim untuk dimenangkan. Akhirnya hakim itu sebenarnya hakim yang jahat itu. Tetapi karena terus datang, daripada dia didatangi terus, diriseni caranya itu, dikabulkan. Ini dibuat perumpamaan Tuhan Yesus tentang ketekunan perempuan yang berdosa ini datang kepada hakim, supaya kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Hakim yang jahat saja meluluhkan, apalagi Bapa kita di surga. Itu kalau dalam Matius pasal 7 ayat 11, kalau Bapa yang di dunia ini, yang jahat ini saja mengabulkan kamu permintaanmu, apalagi Bapamu yang di surga pasti akan memberikan yang terbaik bagi kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Jadi doa itu sangat penting, bukan hanya sekilas keluar dari mulut. Ya. Tetapi ada kerinduan hati. Ya. Ada bersekutu dengan Allah sebagai Bapa kita. Sehingga kita mau menghayati doa, kita senang berdoa. Mengapa orang Kristen tidak senang berdoa? Karena kurang menghayati. Lagi iblis takut akan orang berdoa. Loh iya, iblis itu tidak takut saudara melayani, saudara bergereja, ini tidak takut ya. Saudara mendengarkan firman Tuhan, iblis itu ikut. Ya, ikut mendengarkan itu dalam Yakobus. Tetapi iblis itu takut dengan orang berdoa. Karena orang berdoa, saat orang berdoa itu Roh Allah itu bekerja. Ya. Itu yang ditakuti iblis dengan doa. Sudah perhatikan tiap doa. Ya, Kisah Rasul pasal 12. Jemaat berdoa, Petrus yang ditahan, malaikat datang suruhan Tuhan membongkar penjara itu sehingga Petrus lepas. Waktu Paulus dan Silas ditahan di dalam dalam Kisah Rasul pasal 16, ya, Paulus berdoa, malaikat datang melepaskan dia. Itu yang ditakuti iblis. Karena kita anak-anak Allah dan Bapa kita pasti mendengar doa kita dan mengabulkannya, menyempurnakan dan mengabulkannya. Itu tugas Roh Kudus, tugas kita menyempurnakan doa kita. Kadang kita tidak mengerjakan berdoa, Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan doa kita sampai kepada Allah. Allah bertindak, mengutus malaikatnya untuk menolong kita. Mari kita hayati tentang doa itu. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Waktu gereja ini mulai dibangun, belum dibangun, masih gereja kecil di depan situ, ukuran 5x9, kecil. Saya berdoa dengan Bu Nugroho itu, kalau doa pagi itu, saya Bu Nugroho dengan Pak Bowo tok. 3 orang tok. Tapi lama-lama bertambah. Dan hasil doa itu adalah ini yang kita dapat menikmati. Iya, Pak Bowo itu berjasa dalam doa. Maka saya tidak akan melupakan dia. Itu orang yang sangat mengikuti saya saat pelayanan pertama. Iya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesimpulannya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita akan menghadapi segala masalah yang terus ditumpangi iblis. Saudara tahu, iblis itu selalu masuk melalui masalah-masalah yang kecil. Ada celah kecil dia masuk. Sehingga masalah yang kecil kalau sudah dimasuki iblis itu, masalah itu menjadi besar. Ya.
Maka perlunya kita memperlengkapi kita dengan senjata Allah, supaya kita dapat menghadapi iblis. Ya. Mari kita bangkit, karena Yesus telah bangkit dan membangkitkan kita. Kita mau beriman kepada Yesus, karena iman sebagai benteng kekuatan kita. Kita mau hidup seturut sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan kekuatan dan penuntun hidup kita. Kita mau selalu berdoa, karena di mana kita berdoa Allah bekerja, sehingga kita dapat mengalahkan kuasa iblis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyelesaikan penyampaian firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang terus akan bekerja, memberikan pengertian yang lebih luas, lebih dalam, lebih mudah dimengerti, dipahami oleh jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu akan menerimanya dan melakukannya, menjadi orang yang kuat untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka semakin bertumbuh kuat di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dan hidup, supaya jemaat-Mu kuat hidup menghadapi tantangan ini dan menjadi saksi Tuhan bahwa orang di dalam Kristus adalah orang yang menang atas segala permasalahan dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut responi firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Hai Bangkit bagi Yesus. Kita semangat naikkan pujian ini, karena Yesus bangkit, kita juga bangkit. kembalikan kepada WL untuk melanjutkan ibadah ini.
dengan persembahan. Sungguh kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang boleh mengajar, menuntun, menguatkan kita. Dan saat ini bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita melakukan firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan persepuluhan kita dan persembahan yang lainnya, dan kita persiapkan dengan pujian yang menyatakan iman kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. Silakan untuk PPI dapat melayani dalam persembahan ini. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Engkau sudah memberkati
dalam pujian penyembahan kami dan juga mulai kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar, menguatkan kami semuanya. Dan saat ini kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan dan persepuluhan dan persembahan lainnya. Kami serahkan ke dalam Tuhan kuasa-Mu persembahan ini, biar Tuhan yang menyucikan, menguduskan, dan Tuhan biarlah sendiri yang memakai untuk persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biar Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang telah dengan tulus hati, dengan sukacita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu. Sebelum nanti kita memberi persembahan yang terakhir untuk ulang tahun gereja, mari kita perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, untuk retreat PKMB dan PMBI dilaksanakan hari ini sampai besok ya, tanggal 11 sampai 12 Mei 2025. Peserta mohon berkumpul di gereja setelah ibadah kedua itu jam 11. Bukan 11.30 tapi jam 11 ya. Diingatkan kembali untuk semua peserta tidak lupa membawa perlengkapan pribadi, khususnya Alkitab, alat tulis dan obat-obatan. Yang kedua, ini adalah minggu kedua, hari Kamis dan Jumat besok ada persekutuan KPW, dan mari kita bergabung di dalam kelompok KPW kita masing-masing. Yang ketiga, untuk rapat pengurus gereja dilaksanakan minggu depan, tanggal 18 Mei 2025, jamnya jam 11. Mohon seluruh pengurus dapat mempersiapkan diri, kita dapat mengevaluasi juga menyiapkan pelayanan-pelayanan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang keempat, minggu depan adalah minggu tukar pelayanan, tukar mimbar di BPD Jateng Bagut. Dalam ibadah kedua, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Agung Setiawan MTH dari Gereja Baptis Kedung Mundu Cabang Lipang. Sementara nanti saya akan melayani di GBI Karangjangkang, dan Pak Diakon Gatot akan melayani di Gereja Baptis Sampangan. Yang kelima, bagi kaum pria, pendaftaran retreat untuk PBI masih dibuka sampai tanggal 25 Mei 2025, dan pembayarannya terakhir tanggal 1 Juni 2025. Mari segera mendaftarkan diri kepada Bapak Yunus Amin Priyadi ya, jangan ketinggalan, karena pria sejati masa depannya pasti. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan sepekan, hari Selasa besok ada doa pagi secara tatap muka, secara online maksud saya, jam 4:30 sampai 5:30. Sorenya ada doa hana, doa kaum wanita, dan Rabu besok ada ibadah doa dan pujian di gereja. Kamis Jumat KPW, hari Sabtu dimulai dengan doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Perlu diingatkan untuk anak-anak muda supaya terus bertekun dalam persekutuan di hari Sabtu ya, jam 6 sore di gereja. Kemudian Bapak Ibu semuanya jangan lupa kita melaksanakan doa pribadi, yaitu doa Daniel, sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Itu. Kemudian mohon disimak dengan baik untuk jadwal pelayanan minggu depan. Kalau nama Bapak Ibu Saudara ataupun kelompok KPW tercantum, mari kita melaksanakan seluruh pelayanan kita dengan penuh sukacita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, Bapak Gembala Sidang dan seluruh pemimpin gereja, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun ya bagi saudara-saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama, Saudari Marta Ruli Meiva Ayu, kemudian anak Samah Salom, ya Sri Sansita, kemudian Bapak
Yedidah Dimas Yoga Pratama, kemudian Ibu Meira Anita Teresia, anak Theodori Ramon Jati Susilo, kemudian Ibu Florentina Maria Sumirah, Bapak Wong Jing Liang, Bapak Mek Jeremias Molina, dan yang terakhir anak Amadea Lituhayu Krisna Putri. Selamat ulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan diberkati oleh Tuhan dengan berkat melimpah. Silakan Bapak-Bapak dapat mengedarkan kantong yang terakhir untuk ulang tahun gereja. Terima kasih untuk segala korban syukur yang Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan. Dan mari saya mengundang Bapak Ibu semuanya, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami dalam ibadah kami telah memuji, menyembah, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Engkau dipermuliakan dan diagungkan melalui setiap pujian penyembahan kami dan berkat firman-Mu yang terus menguatkan kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang telah bangkit memberikan kami jaminan kemenangan, dan kami harus terus berdiri teguh di dalam iman. Kami memakai ya Tuhan Yesus senjata untuk mengalahkan kuasa iblis, yaitu firman-Mu, dan kami terus tekun di dalam doa. Karena kami percaya dengan kami mempergunakan selengkap senjata Allah, kami dapat melawan tipu muslihat iblis dan hidup kami berkemenangan. Karena kami memiliki Yesus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, yang telah mengalahkan segala kuasa iblis. Terima kasih, kami percaya berkat firman-Mu ini terus menjadi rema dalam hidup kami, menguatkan dan meneguhkan kehidupan kami. Hamba berdoa, menyerahkan untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, diberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam menggembalakan umat-Mu. Tuhan mencurahkan senantiasa kemampuan ya Tuhan, kesehatan, sehingga dia terus boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa untuk gereja-Mu dan seluruh jemaat-Mu, diberkati seluruh kehidupan mereka,
Kami percaya Tuhan terus melimpahkan segala kasih karunia bagi kami semuanya, sehingga kami terus hidup melekat kepadamu, semakin taat dan setia berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Diberkati seluruh jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, baik dalam keluarga, dalam usaha, bisnis, pekerjaan, segala usaha jualan diberkati. Bahkan saat mereka mengiring dan melayani Tuhan, berkat-Mu dicurahkan atas seluruh jemaat-jemaat-Mu. Anak-anak muda diberkati sebagai generasi penerus, supaya mereka hidupnya melekat kepadamu, hidupnya berpaut kepadamu, sehingga mereka memiliki masa depan yang penuh dengan kemenangan. Diberkati yang sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, yang saatnya berumah tangga. Tuhan, hamba mohonkan berkat-Mu dicurahkan bagi anak-anak-Mu kaum muda. Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja-Mu dengan segala pergumulannya, baik untuk gul kehadiran 350 jiwa, juga gul persembahan 58 juta. Tuhan berkenan memakai kami karena kami rindu menjadi penjala-penjala jiwa di akhir zaman. Beri kami keberanian melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat bersaksi menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati gereja-Mu, Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu, sehingga gereja-Mu Tuhan tetap eksis karena pertolongan Tuhan. Dan kami percaya gereja-Mu semakin bertumbuh. Terima kasih, diberkati para pemimpin kami, dari mulai Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan. Setiap pelayan Tuhan disatukan satu visi, satu misi untuk melayani Engkau. Dan kami percaya Tuhan, melalui pelayanan kami menjadi pelayanan yang berdampak, pelayanan yang memberkati, pelayanan yang membangun iman, sehingga gereja-Mu terus bertumbuh. Terima kasih, berkati pagi hari ini seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani. Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat bagi setiap mereka. Hamba berdoa, menyerahkan ya Tuhan, untuk yang sakit, Bapak Joko Sulistiono, Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Haryanto, Bapak Widodo, Ibu Trimo, anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang sakit, bilur mula jaminan kesembuhan buat setiap sakit kami. Mereka yang bergumul dan berseru pada pagi hari ini dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, dipulihkan secara ajaib. Yang lemah iman, Tuhan melawat dengan kuasa Roh Kudus, supaya iman mereka bangkit dan mereka sadar dari segala dosa dan pelanggaran, dan sungguh-sungguh bertobat, mengasihi, mengiring Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, berkatilah yang berulang tahun dengan umur panjang, kasih setia dan berkat Tuhan melimpah bagi setiap mereka yang akan merayakan ulang tahun. Terima kasih, diberkati gereja-Mu, diberkati seluruh jemaat-Mu. Kalau sebentar kami mengakhiri dalam ibadah kami, dan kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu, sebagian akan pulang. Kami mohon penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu dicurahkan, baik secara rohani maupun secara jasmani, dan kuasa Roh Kudus yang melawat, menjamah, memenuhi seluruh kehidupan kami, baik roh, jiwa, batin, pikiran, perasaan kami. Kuasa Roh Kudus yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Dan jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini terimalah berkat Tuhan yang melimpah kepada saudara dalam kepulangan. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.